الله الواحد العزيز الغفار مصرف الأمور كما يشاء ويختار أحمده على كل حال وأعوذ به من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الخاتم المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ألقى الخاتم وما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم وحافظوا على صلاتكم والفرائض والسنن وحافظوا على أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة وأكثروا ذكر الله فإن ذكره يعدل عتق الرقاب وتوب إليه إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin semua. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai ingat-ingatlah orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian semuanya, wa ahlikum, dan keluarga kalian semuanya, nara, pada api neraka, wa quduhan nas, yang dimana bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat kasar, yang sangat keras, la ya'suna ma amrahum, yang tidak pernah durhaka apa yang diperintahkan kepada mereka, diperintahkan oleh Allah untuk mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan semua apa yang diperintahkan kepada mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu inilah sikap mentalnya, sikap para ulama-ulama terdahulu, sikap para orang-orang soleh, sikap para anbiyaul mursalin dan auliya illahi ta'ala min masyarikal ardi ila magharibiha, adalah menghayati makna ini, kemudian sehingga dengan ini ayat yang dihayati membangkitkan rasa khosyah, rindu, cinta dirinya dan khosyah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khabar innal abda idza baka min khasyatillah hatta kharaja min ainihi dumu. Diceritakan di dalam hadis bahwasanya seorang hamba yang dirinya ketika menangis karena takut kepada Allah dan kemudian keluar air matanya, khalaqallahu ta'ala min tilka dumu, maka Allah menciptakan dari itu tetesan air mata itu, menciptakan sajarah, pohon, yuqalu sajaratus sa'adah, disebut dengan sebutan dengan sajaratus sa'adah, atau pohon keberuntungan, yang dari berkah pohon itu kemudian diciptakan oleh Allah itu selalu berzikir, selalu berdoa, memohon kepada Allah, selalu mohon kepada Allah, selalu mohon kepada Allah agar orang yang menangis karena Allah itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan atau menyampaikan, memaklumatkan kepada para malaikat, isyhadu anni qad ghafartu liman baka min khasyatin min ummati Muhammad. Maka oleh karena itu Allah memproklamirkan, wahai malaikat-malaikatku, ketahuilah aku ampuni dosa-dosanya orang-orang yang dari umatnya Nabi Muhammad yang pernah menangis atau sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, pentingnya khosyah ini selalu dipupuk, dibangkitkan di dalam diri kita. Ketika seseorang sudah tidak ada khosyah, tidak ada rasa takut karena urusan-urusan duniawinya, karena urusan-urusan nafsu-nafsunya, karena kecintaan-kecintaan kepada dunianya, maka kadang-kadang orang ini semakin tipis rasa khosyah dirinya kepada Allah, rasa takut dirinya kepada Allah, seolah-olah hidup ini masih tulul amal, masih seolah-olah masih sangat panjang, kita tidak akan masuk kuburan, kita tidak akan menghadapi surga dan neraka. Inilah orang-orang yang tertipu dan terbujuk dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Jilani punya murid. Suatu ketika muridnya ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seolah-olah dirinya berada di padang
di padang yang sangat luas, di suatu taman yang sangat luas, padang dan taman yang sangat luas, pohon-pohon yang indah dan rindang. Di situ ada tempat-tempat yang indah dan mengagumkan. Kemudian dia ketika sedang menikmati keadaan itu, tiba-tiba dia di belakangnya ada harimau. Yang kemudian harimau itu mengejar dirinya. Maka kemudian dia lari terbirit-birit karena dikejar oleh harimau. Dan setelah perlariannya itu kemudian ada jurang, dan kemudian dia tidak bisa menghindar, dan akhirnya dia terjerumus ke dalam jurang itu. Dia jatuh dalam jurang yang sangat dalam, dan kemudian dia meraih sesuatu, dan kemudian dia dalam kejatuhannya itu dia bisa meraih sebuah akar pohon yang menonjol di dalam jurang itu. Kemudian dia berpegangan daripada akar itu. Dia sudah merasa aman, tapi dia masih ketakutan karena di atas dijaga oleh harimau. Dan begitu dia lihat ke bawah, di bawah ternyata ada ular-ular yang sangat banyak, ular-ular yang sangat berbisa, yang sangat banyak. Dia lebih ketakutan lagi. Dan lebih takut lagi adalah dirinya itu, rupanya dahan yang ia pegang itu ada tikus yang berwarna putih dan hitam. Dan tikus itu menggerogoti akar yang ia pegang itu. Dan berarti pasti sebentar lagi dia akan jatuh karena akar itu digerogoti oleh tikus tadi. Kemudian di tengah-tengah ketakutan itu tiba-tiba ada tawon. Ada lebah yang berputar-putar di atas dirinya. Kemudian lebah itu menjatuhkan tetesan madu yang mengenai mukanya dan kemudian mengalir kepada mulutnya. Dia rasakan begitu nikmat madu itu, sehingga ketika dia merasakan nikmatnya madu itu, dia lalai bahwasanya di atas ada harimau, di bawah ada ular-ular yang sangat berbisa. Di situ ada tikus yang menggerogoti dahan yang ia pegangnya. Maka setelah itu dia terbangun. Maka setelah itu dia bercerita kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, apa maksud daripada mimpi saya itu ya Syekh? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menyatakan bahwasanya harimau itu adalah malaikat Israel yang setiap saat dan setiap waktu, setiap detik, saat dan waktu senantiasa mendekat kepada kamu, kamu akan dicabut nyawanya. Dan ular-ular yang berbisa yang ada di bawah kamu dalam mimpi kamu itu adalah bentuk daripada siksaan-siksaan alam barzah, siksaan-siksaan alam kubur. Kalau kamu tidak hati-hati, maka kamu akan terjebak di dalam kubur. Di kubur itu ada nikmat, ada azab. Orang yang baik akan mendapatkan nikmat di alam barzah. Orang yang tidak baik pasti akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di alam barzah itu. Dan kemudian tikus yang menggerogoti daripada dahan itu adalah siang dan malam. Siang dan malam kita ini adalah sedang menggerogoti umur kita, bahwa kita akan segera mati. Yang berikutnya lagi adalah tawon atau lebah yang ada di atas kepala kamu itu, itulah kehidupan dunia. Kamu karena kehidupan dunia, hati-hati, karena nikmatnya perkara dunia. Karena nikmatnya perkara dunia, orang banyak lupa, melalaikan bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya senantiasa diikuti malaikat Israel, dirinya akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan-keadaan kita ma'asyiral muslimin. Kalau kita tidak hati-hati, dalam hidup ini, maka kita akan tertipu oleh kehidupan dunia, seolah-olah hidup kita itu masih panjang, hidup kita masih lama. Padahal kita setiap hari, setiap saat, sekarang ini apalagi di grup-grup ini, selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara-saudara kita yang kemarin pernah duduk-duduk bersama kita, orang-orang tua kita yang pernah duduk-duduk bersama kita, semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah menunggu giliran itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala arsala Jibril alaihi salam ila maliki khazi jahannam bi ya'khudha minan nar. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil mengambil api dari api neraka, diberikan kepada Nabi Adam, agar Nabi Adam itu bisa masak dengan api itu, digunakan api itu untuk kehidupan Nabi Adam beserta keturunannya di dunia ini. Setelah itu malaikat Jibril minta sama malaikat penjaga neraka, aku minta, berapa yang kau minta wahai Jibril? Aku minta sebesar itu saja, sebesar korma, sebutir korma saja.
Kata malaikat penjaga neraka, wahai Jibril, kalau aku memberikan kamu satu butir kurma dari besarnya api neraka, maka ketahuilah wahai Jibril, langit 1/7, dunia beserta seluruh isinya akan hancur lebur meleleh semuanya. Apa itu hancur lebur meleleh? Gara-gara panasnya api neraka. Kalau gitu kurangi saja separuh dari sebutir kurma. Jadi separuh kurma kalau kebesaran separuhnya saja. Maka jawabnya malaikat penjaga neraka, andaikan aku berikan kamu separuh daripada sebesaran butiran kurma, maka kalau aku berikan, maka seluruh air yang ada di laut di dunia, lautan, sungai-sungai, semuanya unsur air akan habis, semuanya kering, dan tidak akan ada tetesan sama sekali air hujan dari langit. Sebab itu karena panasnya api neraka, sehingga tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak akan ada hujan yang turun daripada langit gara-gara panasnya air neraka ini. Terus kemudian malaikat Jibril dia minta sama Allah, ya Allah, berapa yang aku bawa karena panasnya api neraka seperti ini, berapa yang harus kami bawa ya Allah? Maka jawabnya Allah Subhanahu wa taala, ambil satu zarrah. Satu zarrah itu satu butiran atom lah, atom yang kecil, suatu butiran atom yang sangat kecil. Atau kalau zaman dahulu ulama-ulama, zarrah itu dikatakan semut pudak, semut yang putih yang sangat kecil, sebesaran itu. Nah setelah itu diambillah air dari neraka itu, satu butiran atom itu. Kemudian dari itu malaikat Jibril merendamnya ke 70 lautan, di dalam surga. 70 lautan di dalam surga didinginkan daripada 70 lautan yang ada di dalam surga. Setelah itu barulah dibawa kepada Nabi Adam, dan ketika dibawa kepada Nabi Adam itu ditaruh di atas bukit, di atas gunung yang paling tertinggi di dunia ini. Maka kemudian setelah ditaruh di atas bukit itu pun, bukit itu meleleh, hancur semuanya yang ada di dalam gunung itu. Kemudian setelah itu karena sudah hancur, maka kemudian butiran yang satu atom tadi dari neraka kemudian kembali lagi ke dalam neraka, tidak berada di dunia, sebab akan meleleh terus seluruh yang ada di dunia. Kemudian setelah itu panasnya, aura panasnya atau aura panasnya daripada bekasnya api tadi yang dari neraka, itulah yang sampai sekarang ini. Jadi dari batu-batu yang masih ada kukusnya, yang masih ada kukusnya dari itulah yang kemudian sekarang ini berada di dunia ini. Bara api yang ada di dunia ini adalah dari bekasnya api dalam neraka yang sudah direndam 70 kali tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari sini bisa kita ambil pelajaran, ma'asyiral muslimin, betapa sangat luar biasa panasnya api neraka itu yang sampai sekarang kita rasakan. Yang ada api di dunia ini betapa sangat panas, apalagi nanti di neraka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita, Al-Quran tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ada orang soleh, seorang syekh, seorang yang sangat dituakan dalam sisi agama, kemudian pernah berjalan-jalan. Dalam perjalanan itu tiba-tiba dia melihat anak-anak kecil. Begitu dia anak kecil bermain-main di dalam di pinggir sungai, dan kemudian dia membaca Al-Quran. Begitu dia membaca Al-Quran, dia menangis luar biasa. Anak kecil tadi menangis luar biasa. Kemudian dia bertanya, wahai anak kecil ya Sobi, kenapa engkau menangis? Bagaimana kau bisa menghayati bacaan Al-Quran sehingga kau menangis seperti ini? Kamu ini maksum, kamu ini masih terjaga, tidak punya dosa. Kamu ini masih kecil, kamu ini masih Sobi, kamu tidak punya dosa. Maka jawabnya anak kecil tadi, ya Syekh, bukankah kamu orang yang pintar? Bukankah kamu orang yang punya akal? Ya Syekh, kalau seseorang bikin mau kayu bakar, kalau seseorang mau membakar sesuatu, pasti yang akan dibakar terlebih dulu adalah kayu-kayu yang kecil, bukan kayu-kayu yang besar. Kayu-kayu yang kecil dulu yang dikasih masuk di tungku atau di mana saja, baru dinyalakan, setelah itu barulah yang besar-besar. Bukankah kita harus takut ini ya Syekh? Siapa yang menjamin orang yang masuk neraka itu orang yang tua-tua dulu? Kalau orang yang di dunia justru yang dimasukkan yang kecil-kecil dulu. Maka begitu melihat ini penghayatan anak kecil yang luar biasa kepada Al-Quran, maka Syekh tadi justru menangis taubatan nasuha, taubat yang luar biasa. Anak kecil saja bisa merasakan, bisa menghayati pesan-pesan Al-Quran. Ku anfusakum, jaga dirimu,
jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita yang anak kecil saja menghayati, bagaimana kita yang tua seolah-olah kita tidak punya pikiran bahwa kita akan menghadapi neraka itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang abid ahli ibadah luar biasa, ibadahnya top luar biasa. Kalau dia berdoa mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia berdoa kepada Allah, tapi dalam doanya kemudian diberi ilham, kamu sekali-kali tidak akan diterima, wahai orang yang terkutuk. Bayangkan, orang ahli ibadah dikatakan orang yang terkutuk, kamu mal'un, kamu terkutuk. Bagaimana saya mal'un ya Allah? Bagaimana saya ini mal'un? Kenapa doa saya tidak diterima ya Allah? Maka kemudian Allah menyampaikan lewat ilhamnya orang ini, wahai abid, wahai orang ibadah, wahai yang suka ibadah, ketahuilah kenapa aku tidak mengabulkan doa kamu, karena kamu membiarkan istri kamu berada pada tempat-tempatnya orang ahli maksiat. Maka setelah itu dia pulang dan dia tanyakan, bagaimana kamu pernah melakukan apa? Ada apa suamiku? Saya mendapatkan ilham terhadap masalah kamu. Iya, mohon maaf wahai suamiku, kemarin saya sedang duduk-duduk bercengkrama, bermain-main dengan teman-teman saya, ngerumpi ke sana kemari. Dalam kesibukan saya lupa bahwa saya meninggalkan sholat. Saya itu terlupa bahwa saya punya tanggungan sholat, sehingga saya waktu itu tidak sholat dan saya qadha sholat. Wahai istriku, ketahuilah, gara-gara itu saya ditegur oleh Allah, saya dikatakan mal'un, doa-doa saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat ini kamu saya ceraikan, saya talak kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita ini kalau ingin dikabulkan doa-doa kita harus jaga. Bagaimana istri-istri kamu? Istri-istri kamu melanggar perintah Allah apa tidak? Kalau istri-istri kamu suka melanggar perintah Allah, maka jangan mengharap doa-doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Sebab istri itu adalah titipan amanah yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak memimpin mereka di jalan Allah, maka suaminya pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita punya anak-anak jauh daripada agama, kalau anak-anak kita tidak pintar ngaji, tidak disuruh belajar sama ulama, mainnya hanya game saja, mainnya hanya main-main dunia saja, mainnya hanya pacaran saja, ninggalin sholat, jangan mengharap doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita ahli ibadah. Bagaimana kalau orang ahli ibadah saja tidak diterima, apalagi orangnya tidak ahli ibadah, tidak punya rutinitas baca Al-Quran, tidak punya rutinitas baca sholawat, tidak bisa menjaga ibadahnya. Bagaimana doa-doa kita diterima? Bagaimana kita ingin mendapatkan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau keluarga kita, anak-anak kita jauh daripada agama, jauh daripada belajar daripada al-ulama warasatul anbiya. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatina wassalamu alaikum rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.